Sayang, kenapa kamu belum tidur? Menunggumu. Apa kamu kangen aku? Bukannya kamu bilang mobilnya di servis? Bengkel mana? Dean 4S di timur kota. Ada apa? Di timur kota tidak ada Dean 4S. Tidak apa, besok aku antar kamu. Tidak usah, aku sudah janji dengan teman untuk facial. Kebetulan lewat. Baik. Ya, aku tahu. Besok sertifikat rumahnya pakai namamu dulu. Kamu tidak perlu urus Zousu, aku akan menenangkannya. Sayang, jangan cemburu. Sekarang aku dengannya. Bicara satu kata saja aku muak. Semua keanggunan dan kegembiraannya tidak pernah lagi diberikan padaku. Sayang, kamu sudah bangun? Bukannya hari ini kamu ketemu klien? Pakaianmu cantik sekali. Ya, biar kamu bangga juga. Selesai jam berapa? Aku jemput kamu. Tidak usah. Mungkin klien ajak makan, belum tahu jam berapa selesainya. Zi. Hati-hati di jalan. Siap. Tuan Zhou, berkas yang Tuan kirim tadi malam sudah saya lihat semua. Rekaman, lokasi, transaksi semua bisa jadi bukti awal. Ke bank dulu, baik. Zhou Shu, uang ini dana ganti rugi yang kusisakan untukmu. Nanti beli rumah, punya anak jadi lebih terhormat. Tuan Zhou, selain itu, istri Tuan baru-baru ini juga datang konsultasi. Setelah menikah prosedur properti hanya atas nama pihak ketiga. Sayang, aku baru punya adik angkat kasihan sekali. Tolong rawat dia lebih. Karena kamu sudah mengakuinya, tentu aku anggap sebagai keluarga sendiri. Kebinciang Wan. Itu waktu ulang tahunku ke-30, dia beli dengan uangku untuk diberikan padaku. Nona Shen Tuan Lu ini, proyek kami untuk klien pasangan hadiah khusus pembelian rumah. Zhou Su, kenapa kamu ada di sini? Menurutmu, Kakak ipar, apa kamu salah paham? Kakak, Ziyi, hanya menemaniku lihat rumah. Zhou Su, kamu ikut aku, jangan ribut di sini. Kamu mengikutiku. adik, kamu akan membawa adik ke jok belakang mobil di jalan pegunungan untuk melakukannya. Zhou Su, apa kamu gila? Apa yang kamu omongin? Tuan ini, begini, Tuan Zhou, karena tadi gesek kartu, akun menunjukkan anomali, pemegang kartu perlu menambahkan tanda tangan konfirmasi. Tanda tangan saja, Zhou Su. Jangan pelit begitu, aku bantu Lu Chen beli rumah. Kenapa? Pakai uang peninggalan ibuku itu namanya bantu? Mas, jangan salahkan aku. Mbak Ziyi memang lembut hati. Soal uang, nanti aku bayar. Kau bayar pakai apa? Dia masih punya muka datang. Dia cuma bantu adiknya beli rumah. Laki ini terlalu hitung-hitungan. Tampangnya sopan, kenapa di lokasi penjualan jadi rebut begini? Perempuannya sampai menangis. Zhou Shu, kau mau apa sebenarnya? Lu Chen hanya adikku, sampai segitunya kau bikin masalah sampai begini memalukan. Adik? Shenzi. Berani kau tatap mataku dan ulangi lagi? Ziyi, jangan sampai kandunganmu kaget. Wanita hamil, laki ini gila. Cepat minggir, kalau terjadi sesuatu, gimana? Zhou Su, cukup kau ribut. Mas,
aku sekarang hamil. Hanya ingin memberinya rumah yang tenang. Kau harus menghancurkanku di sini? Tuan Zhou, Ziyi, sekarang emosinya tidak boleh naik. Soal anak, cepat atau lambat, kau harus tahu. Zhou Su, sudah sampai begini, aku juga tidak mau sembunyi lagi. Rumah, anak, hidup selanjutnya tidak ada hubunganmu lagi. Tanda tangan saja. Setidaknya masih bisa jaga muka. Pak, jangan ganggu klien tanda tangan kontrak. Pergi. Sudah selesai bicara, kalian, satu hamil datang memaksa. Satu pura-pura setia mau ambil alih. Benar-benar kompak. Zhou Shu, bicara yang sopan. Hormat. Kau bersama istriku. Pakai uangku. Pakai jamku. Tinggal di rumah dari uang ibuku. Kau pantas minta hormat. Zhou Shu, jangan gila. Kau bawa ini untuk apa? Karena kau begitu ingin memberi anak rumah, mending semua dengar. Bagaimana kau hamil? Zhou Shu, Tuan Zhou, dokumen pengaman bukti yang Bapak minta, materai notaris, dan permohonan pembekuan aset, sudah saya bawa. kau? Kapan kau tahu? Shenzi, kau bawa mobilku, gesek kartuku, bawa selingkuhanmu, jalan-jalan di jalan pegunungan, lalu ambil uang peninggalan ibuku, belikan dia rumah pernikahan. Sekarang kau bilang jangan keterlaluan? Sejak semalam, yang keterlaluan bukan lagi aku. Tuan Zhou, rekaman mobil yang diserahkan tadi malam, riwayat transaksi bank dan informasi yang disinkronkan dengan sistem belakang mobil sudah menyelesaikan pengamanan bukti awal, aspat malam. Selain itu, karena uang muka pembelian rumah ini diduga melibatkan harta bersama, pernikahan transfer yang tidak normal. Kami sudah ke bank, dan pihak proyek mengajukan keberatan secara bersamaan, meminta agar proses pemesanan ini segera dihentikan. Ini, Zhou Shu, kamu gila ya? Kakak Ziyi hanya membantu saya. Jok belakang Rolls Royce ini benar-benar luas. Uang muka apartemen besar itu besok. Kamu harus jemput aku lebih awal ya. Ya ampun, itu suara wanita hamil tadi, kan? Bukannya tadi bilang adik? Adik siapa yang teriak seperti itu di jok belakang mobil? Ternyata tunangan itu benar. Bagaimanapun juga, Zhou Shu si kutu buku itu tidak tahu apa-apa. Uang yang dia hasilkan selama ini diberikan ke siapapun juga sama saja. Setelah rumah itu atas namamu, aku perlahan-lahan akan bicara soal cerai dengannya. Palsu, ini hasil rekayasa. Zhou Shu, demi menghancurkanku kamu bahkan bisa memasukkan hal seperti ini. Nona Shen, data asli rekaman ini waktu, nomor identifikasi kendaraan serta sinkronisasi belakang, semuanya ada. Jika kamu bersikeras itu palsu, kita bisa langsung melakukan forensik hukum. Ziyi, bukannya kamu bilang dia tidak tahu apa-apa? Diam. Kalau bukan demi membelikanmu rumah, masa aku harus terdesak begini? Mulai sekarang, proses pemesanan rumah ini dihentikan sementara. Jika pihak Anda tetap melanjutkan penandatanganan, tanggung sendiri akibatnya. maaf, Nona Shen, Tuan Lu, proyek ini perlu memverifikasi sifat dana terlebih dahulu. Shenzi Luchen, barusan bukannya kamu minta aku tanda tangan? Sekarang giliran kalian memberiku penjelasan. Zhou Shu, aku akui aku sedang linglung. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku cuma ingin membantu dia. Membantu dia? Tuan Lu, kamu tidak boleh pergi dulu. Apa hakmu menghalangiku? Karena selain harta bersama pernikahan yang ditransfer secara tidak normal, kami juga menemukan Nona Shen dalam 3 bulan terakhir atas namamu telah melakukan beberapa transfer besar. Selain itu, jam tangan yang kamu pakai ini, apartemen yang kamu tempati sekarang, dan properti yang baru saja kamu bayar uang mukanya atas namamu, semuanya berpotensi untuk ditarik kembali. Ada satu hal lagi. Kamu bilang tadi kamu hamil. Kamu bilang kamu ingin memberi anak itu sebuah rumah. Baiklah, kalau begitu sekarang pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Zhou Shu, jangan-jangan anak ini bukan dari suamimu? Mengambil uang istri sah untuk menghidupi selingkuhan, dan memaksa istri sah membelikan rumah untuk anak haram? Kejam sekali. Bukankah kamu bilang dia mudah diatur?
Bukankah kamu bilang kalau kamu menangis sedikit, dia akan setuju apa saja? Pak Zhou, rumah ini akan segera dibekukan, tidak akan ada perpanjangan kontrak. Surat perceraian sudah siap, mengingat kamu berselingkuh saat menikah, dan dengan sengaja memindahkan harta, Pak Zhou berhak menuntut kamu mendapat bagian lebih sedikit, bahkan tidak mendapat bagian sama sekali dari harta bersama. Semua rekaman yang ada di sini hari ini, informasi pembelian dan transaksi, akan masuk ke proses pengadilan selanjutnya. Zhou Xiu, apakah kamu harus seperti ini? Shenzi, bukan aku yang memilih begini. Sejak kamu menganggapku bodoh, dan memberikan uang ibuku kepada orang lain, lalu memaksaku dengan anak entah dari mana, sejak saat itu, antara kita hanya tinggal hitung-hitungan. Pak Zhou, selanjutnya, saya akan segera mengumpulkan semua bukti, dan secara resmi mengajukan gugatan cerai dan permohonan pengejaran harta ke pengadilan. Paling cepat besok, surat panggilan akan sampai ke tangan Shen Ziyi. Terima kasih, Pak Chen. Saya hanya minta satu hal, cepat, dan uangnya tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan panik, apa gunanya menangis? Zhou Shu bertindak begitu kejam. Apakah kita hanya akan diam saja? Terus bagaimana? Semua bukti ada di tangannya. Kita tidak bisa mengalahkannya. Siapa bilang kita harus berperang hukum dengannya? Sekarang zaman internet, hukum bicara soal bukti, tapi opini publik bicara soal cerita. Apa kelebihan terbesarmu? Kamu hamil, kamu adalah yang lemah. Kita ceritakan kisah ini keluar. Menurutmu, netizen akan percaya siapa? Tapi kehamilanku palsu. Terus kenapa? Setelah kasus selesai, kamu bilang stres, keguguran, siapa yang bisa berbuat apa? Yang penting, sekarang kita harus merebut posisi moral tinggi. Paku dia di tiang malu. Kamu bajingan. Kamu tidak punya malu, Ziyi. Apa salahnya? Kamu tega melakukan ini padanya? Kamu keluar sekarang juga. Kami sekarang ada di bawah kantormu. Zhou Shu, dasar pengkhianat. Apa salah Ziyi padamu? Kamu tega saat dia hamil, menceraikannya. Apa maksudmu? Nasib anakku sangat malang. Menikah denganmu 5 tahun, mengandung anakmu, kamu tinggalkan dia begitu saja. Hati nuranimu dimakan anjing? Apa maksudmu diam saja? Jadi setuju? Kami sudah lihat semua di internet. Kamu munafik. Aku bilang, tidak akan. Sudah selesai? Kamu. Tuan Lu, Anda dan tunangan Anda sungguh serasi. Pasangan sejati. Aduh, jangan asal bicara. Kami belum bertunangan. Ini baru permulaan. Jika kalian masih ingin ribut, mau membuat reputasi Shenzi hancur di jalanan, aku tidak keberatan memberikan bukti yang lebih menarik kepada publik. Misalnya, bagaimana dia menggunakan uang kompensasi yang ditinggalkan ibuku untuk pembongkaran, untuk memberi tunangannya, uang muka, atau anak di perutnya sebenarnya milik siapa. Chen Lu, kau lihat. Tuan Zhou sudah melihat. Kamu jangan tanggapi apapun sekarang, jangan bicara sepatah kata pun. Biarkan dia memfitnahku seperti ini. Biarkan dia bicara, sekarang dia bukan sedang berperang opini publik, dia melakukan kejahatan, setiap kebohongan yang dia ucapkan, setiap gambar palsu. Semua itu menyiapkan untuk dirinya sendiri, cukup untuk menghancurkan namanya, materi gugatan. Saranku, biarkan peluru terbang dulu. Anda sadari, Aku mengerti. aku sudah mempekerjakan tim forensik digital profesional dan notaris, mulai sekarang. Setiap kata yang dia posting, ASI, akan disimpan sebagai bukti secara real-time dan di notaris. Semakin tinggi dia melompat, semakin keras jatuhnya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku cuma ingin melindungi anakku. Pak Zhou mengenai kerjasama kuartal depan Dewan Direksi, kami merasa perlu untuk menunggu dan melihat, kamu juga tahu perusahaan kami sangat mementingkan citra publik mitra kerjasama.
Bos tak bermoral. Zhou Shu memaksa istri sahnya bercerai. Semuanya, lihatlah, ini bos perusahaan ini. Zhou Shu meninggalkan istrinya dan ingin menguasai harta bersama. Kasihan adikku hamil dan diusir olehnya, di mana keadilan? Pak Chen, ini saya. Tuan Zhou, saya sudah lihat beritanya. Jangan bertindak gegabah, jangan muncul. Saya mengerti. Bukti yang mereka berikan, kita tidak bisa menolaknya. Xiao Shu, istrimu sedang hamil, bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Keluarga Zhou kita belum pernah memiliki pria yang meninggalkan istri dan anak. Pak Zhou, akhir-akhir ini ada rumor tentang Anda di internet. Harap Anda segera menyelesaikan urusan keluarga, jangan sampai memengaruhi kerja sama kita. Halo? Kamu juga sudah dengar? Sudah dengar Shen Ziyi sendiri yang menelepon saya, menangis terseduh-seduh. Dia bilang, kamu melakukan KDRT padanya, saat dia hamil, memaksanya keluar, tanpa membawa apa-apa. Aku hampir percaya. So, satu, Kalau kamu, Cih, aku bilang padanya, aku lebih tahu siapa Zhou Shu daripada kamu. Dia waktu kuliah, bahkan semut pun tak rela diinjak. Masa bisa melakukan KDRT padamu? Omonganmu itu, menipu orang lain saja, sudah cukup. Jangan membuat kami muak, teman sejati. makasih, saudara. Makasih apaan? Dia tidak hanya mencari aku, beberapa teman sekelas kita. Dia sudah hubungi semua. Reuni akhir pekan. Kamu harus datang. Jelaskan semuanya di depan semua orang. Baik. Aduh, bukankah ini ketua kelas kita? Sini, duduk di sini, duduk di sini. Zhou Shu, aku harus minta maaf padamu. Minta maaf untuk apa? 2 hari lalu, Shen Ziyi juga meneleponku, ceritanya terlalu menyedihkan, aku langsung percaya, saat itu. Bahkan di grup teman sekelas aku bicara beberapa hal buruk tentangmu. Belakangan Zhang Chao menemuiku secara pribadi, aku baru sadar aku dipakai sebagai alat saudara. Maaf? Gak apa-apa, orang yang tidak tahu tidak bersalah. Bukan cuma itu. Aku merasa cara bicaranya tidak wajar. Tangisannya terlalu palsu, jadi aku lebih curiga. Aku merekam percakapan bagian akhirnya. Sudahlah, Wang Hao, jangan bicara yang tidak berguna. Kamu hanya perlu di grup, sering-sering bicara jelek tentang Zhou Shu, biar dia kehilangan nama baik. Kalau berhasil, aku kasih kamu angpau besar. Zhou Shu, si kutu buku itu paling mementingkan harga diri. Dia pikir semua orang seperti dia yang mengutamakan perasaan. Aku ingin dia ditinggalkan semua orang, memaksanya menyerahkan harta. Uang peninggalan ibunya, aku tidak akan meninggalkan sepeser pun. Nona Shen, sebagai pasangan penggugat, coba sampaikan pendapatmu dulu. Zhou Shu, aku tahu aku salah, aku tidak seharusnya lengah, tertipu oleh Lu Chen, tapi kita, bagaimanapun sudah 5 tahun menikah, apa 5 tahun ini semuanya palsu? Aku tahu apapun yang aku bilang, kamu sekarang tidak akan percaya. Uang itu bisa aku kembalikan, tapi aku harap kamu bisa mengingat. Kita pernah saling mencintai. Beri aku sedikit martabat, aku bersedia mengembalikan setengah, sisanya anggap saja sebagai kompensasi terakhirmu. Kita berpisah dengan baik, ya? Mediator, sikap Nona Shen dari pihak kami sudah sangat tulus. Tuan Zhou bertindak begitu tegas, apakah itu tidak terlalu tidak berperasaan? Saat aku bicara perasaan, Nona Shen bicara uang, sekarang di pengadilan, dia malah mulai bicara perasaan. Karena Nona Shen menganggap masih ada ikatan di antara kita. Tolong kau beritahu dia, apa yang dia lakukan selama ini? Hal-hal yang penuh rasa sayang. Nona Shen, setelah insiden di kantor pemasaran kamu di berbagai platform sosial, memposting tulisan palsu mengisyaratkan Tuan Zhou bersalah selama pernikahan ini. Semua screenshot notaris dari halaman terkait. Selain itu, kamu juga melalui telepon, WeChat, DLL, melecehkan teman-teman dan mantan teman sekelas klien saya, menyebarkan rumor KDRT. Ini rekaman telepon antara kamu dan beberapa teman sekelas, transkrip dan bukti chat yang sudah dinotariskan. Perbuatanmu sudah termasuk pencemaran nama baik, jadi tuntutan klien saya sangat jelas. Pertama, minta Nona Shen mengembalikan seluruhnya. Semua harta yang dialihkan secara jahat selama pernikahan, 1.837.000 yuan. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kedua, Tuan Zhou akan mengajukan gugatan tambahan, menuntut kamu, atas tindakan pencemaran nama baik, permintaan maaf publik, dan ganti rugi imaterial 200.000 yuan. 200.000? Zhou Shu, kamu gila? Ini pemerasan. Ini harga yang pantas kau terima. Nona Shen,
saya ingatkan Anda. Mediasi pengadilan adalah proses hukum yang serius, bukan tempat untukmu berakting. Tindakanmu ini jika terbukti benar akan bertanggung jawab secara hukum. Ziyi, bagaimana? Apakah mediasi berhasil? Zhou Shu, si pengecut itu, menandatangani. Gagal, dia tahu semuanya. Hal-hal yang kita posting online dan kata-kata yang kita ucapkan secara pribadi kepada teman-temannya, dia punya bukti semuanya. Apa? Mustahil. Bukannya kau bilang dia hanya kutu buku? Mudah diatur. Bagaimana aku tahu? Dia sekarang tidak hanya menyuruhku mengembalikan semua uang tetapi juga meminta kompensasi 200.000 untuk kerugian moral. 200.000? Kalau yang 1,8 juta lebih, apakah dia akan menarik semuanya kembali? Like. Kau menyakitiku. Ziyi, tidak bisa menunggu lagi. Kita harus mendahului Zhou Shu mentransfer uang itu keluar. Bagaimana cara mentransfer? Transfer ke rekening luar negeri. Aku punya teman di Hong Kong yang bekerja di bidang keuangan. Bisa membantu kita mengoperasikannya. Selama uang sudah di luar negeri, meskipun pengadilan dalam negeri memutuskan tidak bisa berbuat apa-apa pada kita, temanku juga merekomendasikan produk investasi dengan imbal hasil tinggi. Berinvestasi di dalamnya tidak hanya aman, tetapi juga bisa menghasilkan uang. Atas nama siapa pembeliannya? Tentu saja atas namaku. Sekarang Zhou Shu mengincarmu. Di bawah namamu, setiap perubahan aset besar akan terdeteksi. Hanya jika ditempatkan di bawah namaku, baru paling aman. Tenang saja, milikku adalah milikmu. Apa kita perlu membedakan antara milikmu dan milikku? Lu Chen, apakah kamu dari awal sampai akhir tidak mencintaiku, melainkan uang Zhou Shu? Ziyi, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Sayang, bukan itu maksudku. Aku hanya terlalu khawatir padamu. Takut kita masa depan kita tidak terjamin. Rencanamu adalah mengubah uang suamiku menjadi produk investasi atas namamu. Shen Ziyi, sadarlah. Jika tidak bertindak sekarang, sudah terlambat. Itu 1,8 juta lebih. Kau ingin melihat dengan mata kepala sendiri dia diambil kembali oleh Zhou Shu? Aku tidak mau, tapi aku juga tidak bisa mempertaruhkan seluruh hartaku padamu. Apa yang kau tahu? Jika tidak dicairkan dan ditransfer sekarang, kalau dibekukan, kita berdua akan hancur. Mereka sangat terburu-buru. Yang satu ingin segera memiliki uang itu. Yang satu lagi ingin menyelamatkan uang haram itu. Sebentar lagi akan ada keretakan di antara mereka. Benar. Jadi, saya sudah mengajukan ke pengadilan, permohonan perlindungan aset pragugatan, rantai bukti sudah lengkap, pengadilan sudah menerimanya. Sedang dalam pemeriksaan darurat. Terima kasih, pengacara Chen. Itu sudah tugas saya. Tolong semua dana cair dari kartu ini, tabungan, transfer semuanya ke rekening saya. Baik, Tuan Lu. Ada apa? Tuan Lu, kartu Anda sepertinya dibekukan. Apa? Beku? Tidak mungkin. Coba lagi. Akun Anda memang dibekukan. Benar, Pak. Sistem menunjukkan pembekuan pengadilan. Kami tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Kalau yang ini, cepat periksa. Maaf, ini juga bekuan pengadilan. Pak, semua kartu atas nama Anda, statusnya sama. Shen Ziyi. Dasar bodoh yang selalu gagal. Idiot. Uangnya dibekukan semua. Apa yang kamu bilang pada Zhou Shu yang tidak berguna itu? Katakan padaku. Shen Ziyi, buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Jangan memaksaku mendobrak pintu. Mana uangnya? Aku tanya, mana uangnya? Sekarang semuanya beku. Sebenarnya, apa yang kamu bilang ke Zhou Shu? Kamu gila? Uangnya beku? Kita harus cari jalan keluar. Kenapa marah-marah padaku? Cari jalan keluar? Makanya aku cari kamu. Sekarang, segera, kamu telepon teman-temanmu yang kaya, pinjam uang. Jual semua tas dan perhiasanmu. Atau, kamu kembali sekarang juga ke Zhou Shu, merangkak, dan mohon padanya. Mungkin si kutu buku itu lemah hati dan akan mencairkan uangnya. Bukankah kita sudah sepakat untuk memulai hidup baru bersama? Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini padaku? Hidup baru? Zhou Shu itu orangnya belum pernah merasakan kerasnya dunia, mudah dibujuk.
Kalau dia senang, dia akan memberikan apa saja. Ingat, jangan pernah menyebut uang di depannya. Biar dia yang memberi sendiri. Sekali-kali pura-pura kasihan, pria brengsek seperti dia pasti luluh. Kamu masih menyimpan ini? Kenapa aku harus membuangnya? Ziyi, kamu yang mengacaukannya. Jadi kekacauan ini harus kamu bereskan. Aku kasih waktu 24 jam. Dengan cara apapun, kumpulkan 1 juta untukku. Jika tidak, rekaman ini akan utuh sampai ke pengacara Zhou Shu. Nanti hakim akan percaya siapa dalangnya. Ingat, hanya 24 jam. Kau ingin lolos di atas tulang belulangku? Kenapa? Karena kau tidak berperi kemanusiaan. Jangan salahkan aku jika aku juga tidak adil. Bukan memohon padanya. Ini transaksi. Lu Chen bisa mengancamku. Aku juga bisa menggunakan barang-barang ini untuk bertukar jalan keluar dengan Zhou Shu. Zhou Shu, ini aku. Tolong aku salah. Aku benar-benar tahu. Aku salah. Aku semuanya ditipu oleh Lu Chen. Dia bukan manusia, dia iblis. Dari awal, dia sudah memperhitungkanku, memperhitungkan kita. Sekarang semuanya terbongkar, dia lalu melemparkan semua tanggung jawab kepadaku. Dia juga mengancamku Zhou Shu. Dia barusan menyuruhku mengumpulkan 1 juta. Kalau tidak, dia akan membocorkan semuanya, membuatku jadi kambing hitam sendirian. Lihat, cepat lihat ini bukti ancamannya padaku. Dia bilang, akan menyerahkan barang-barang ini ke pengacaramu, membuatku hancur reputasi. Zhou Shu, aku benar-benar terpaksa olehnya. Aku sangat takut, tolong aku, boleh, asal kau mau membantuku. Aku mau lakukan apa saja. Aku bersedia bersaksi di pengadilan melawannya. Aku akan mengungkapkan semuanya, bagaimana dia langkah demi langkah mengajarku, selangkah demi selangkah menipu kepercayaanmu. Kumohon demi pernikahan kita 5 tahun, kau cabut sebagian tuntutan terhadapku. Boleh, aku tidak mau apa-apa lagi, asal aku tidak dipenjara. Zhou Shu, kumohon. Bicaralah di pengadilan. Ikan sudah memakan umpan. Sekarang, kita bisa menyiapkan materi penipuan juga. Pengacara Chen lihat rekaman yang diberikan Shen Ziyi ini langsung membuktikan perselisihan internal mereka karena uang dibekukan mengukuhkan bahwa mereka niat jahat bersama dalam mentransfer aset. Dan di sini yang dikirim Lu Chen ke Shen Ziyi. Catatan obrolan ini di dalamnya penuh dengan Shen Ziyi mengajarinya detail cara menipu Tuan Zhou. Ini sudah merupakan konspirasi terencana penipuan. Baiklah. Besok di pengadilan kita tidak perlu melankolis. Yang harus kita lakukan adalah menceritakan kisah ini secara lengkap kepada hakim. Biarkan mereka menghakimi sendiri-sendiri. Taruh saja, aku capek. Sayang, tas ini cantik sekali. Beli. $1.800. Lebih siang malam, ternyata hanya pertunjukan tunggal.
Sidang dimulai. Pihak kami akan menunjukkan bahwa tergugat Shen Ziyi selama pernikahan secara jahat mentransfer aset bersama suami istri bukti satu rekening bank. Atas nama tergugat Shen Ziyi secara akumulatif mentransfer ke Lu Chen, total 1,83 juta termasuk uang ganti rugi pembongkaran rumah ibu Tuan Zhou 1,2 juta. Bukti kedua Rolls-Royce kulinan milik Tuan Zhou, pengemudi utamanya adalah Lu Chen. Bukti ketiga, kontrak pembelian rumah, pemilik rumah adalah Shen Ziyi, di kolom hubungan, tertera jelas tunangan Yang Mulia Hakim. Selanjutnya pihak kami akan menyajikan satu set bukti yang lebih khusus. Bukti-bukti ini diberikan oleh terdakwa Shen Ziyi secara sukarela kepada pihak kami untuk membuktikan bahwa dia sendiri juga korban. Kapan kamu mentransfer uangnya? Apa Zhou Shu menemukan sesuatu? Aku bilang akan diurus, jangan mendesak. Masa aku tidak khawatir? Kalau sampai dibekukan kita, berdua akan hancur. Ini catatan chat antara Nona Shen dan Tuan Lu. Nona Shen menghasut Tuan Lu untuk memberitahu klien kami. Tuan Lu adalah sepupu jauh, Nona Shen baru lulus dan kekurangan uang. Jangan terlalu berpikir. Ingat, di depan Zhou Shu, kamu harus bermulut manis. Dia itu, kutu buku sangat mudah diatur. Tidak, dia yang merayuku. Dia yang bilang Zhou Shu lemah adalah mesin pencari uang. Kau mengada-ada. Lu Chen, kau pembohong. Kau yang membujukku dengan kata-kata manis. Ternyata yang kau cintai, bukan aku tapi uang Zhou Shu. Aku yang hidup dari perempuan? Siapa yang mengeluh Zhou Shu tidak romantis? Siapa yang mengeluh padaku setiap hari seperti hidup dengan patung kayu? Siapa yang menggunakan uang Zhou Shu untuk membelikanku mobil dan jam tangan memuaskan kesombonganmu yang menyedihkan? Diam, kau pembohong tak tahu malu. Kaulah yang perempuan yang serakah. Yang Mulia Hakim, saya mohon maaf atas perilaku saya yang tidak terkendali tadi kepada pengadilan, namun pada saat yang sama di bawah emosi mereka yang memuncak tadi, kata-kata jujur yang mereka ucapkan malah mengungkap esensi yang lebih dalam dari kasus ini. Tadi Tuan Lu Chen secara pribadi mengakui bahwa Nona Shen Ziyi memberitahunya bahwa klien saya mudah diatur dan Nona Shen Ziyi juga secara pribadi menuding target Tuan Lu Chen sejak awal adalah uang Tuan Zhou Shu. Dikombinasikan dengan bukti yang kami ajukan sebelumnya, Nona Shen selama bertahun-tahun dalam pernikahan dengan sengaja dan terencana memindahkan properti milik Tuan Zhou Shu terutama ibunya yang telah meninggal uang kompensasi pembongkaran sebesar 1,2 juta yang ditinggalkan ditransfer ke nama Tuan Lu Chen atas nama tunangan menggunakan uang, hasil kejahatan untuk membeli properti atas nama Tuan Lu Chen, bahkan tidak segan memalsukan fakta kehamilan, mencoba melakukan penggelapan properti. Terakhir Yang Mulia, kami berpendapat ini bukan lagi sekadar sengketa properti perceraian biasa, ketika salah satu pihak dalam pernikahan bekerja sama dengan pihak ketiga secara jahat dengan cara menipu dan menyembunyikan fakta. Tujuan akhirnya adalah untuk memiliki secara ilegal properti pihak lain dalam jumlah besar. Sifat perbuatannya mungkin telah melampaui pelanggaran biasa, diduga merupakan penipuan yang lebih serius. Lanjutkan. Berdasarkan fakta di atas, saya mewakili Tuan Zhou Shu dengan ini mengajukan permohonan memohon agar petunjuk terkait dugaan pelanggaran hukum yang mungkin ada dalam kasus ini diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi untuk ditinjau. Pengacara tergugat, jika kalah perdata hanya bayar ganti rugi mereka, jika kalah akan dipenjara. Jangan. Jangan. Saya tidak bersalah. Saya mengaku, saya akan bicara semuanya. Dialah yang menyuruh saya, dialah otak di balik ini Shen Ziyi. Yang saya katakan, semuanya benar. Dialah semuanya direncanakan olehnya. Dia bilang, Zhou Shu tidak romantis, mudah diatur. Bahkan soal kehamilan juga idenya. Dia bilang begitu ada anak Zhou Shu pasti akan kompromi. Nanti, bukan hanya satu rumah, seluruh perusahaannya pun bisa kita kuras perlahan. Dialah yang paling serakah dan jahat. Lu Chen, kamu mengada-ada bajingan, yang jelas kamu yang menghasut saya. Berani bilang kamu tidak ikhlas. Kamu pakai uangnya, belikan saya jam tangan mewah dan mobil mewah, kenapa tidak bilang saya yang menghasut? Shen Ziyi, jangan pura-pura. Kamu yang benar-benar brengsek yang hidup dari uang suami. Terdakwa, perhatikan kata-kata kalian. Setelah disidangkan, pengadilan menemukan bahwa tergugat Shen Ziyi selama masa pernikahan dengan penggugat Zhou Shu dengan tergugat Lu Chen, menjalin hubungan tidak pantas dan bersekongkol jahat, merugikan hak milik sah penggugat Zhou Shu. Kini diputuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan perceraian antara penggugat Zhou Shu dan tergugat Shen Ziyi. 2. Tergugat Shen Ziyi dan tergugat Lu Chen dalam putusan ini dalam waktu 10 hari sejak berkekuatan hukum tetap bersama-sama mengembalikan properti penggugat Zhou Shu sejumlah total 3.478.000 yuan. 3.
bersama-sama membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat Zhou Shu sebesar 100.000 yuan 4. Dalam kasus ini tergugat, Shen Ziyi dan Lu Chen diduga melakukan tindak pidana penipuan. Sekarang sesuai hukum, bukti pidana terkait akan diserahkan secara resmi kepada otoritas yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti. Putusan sebagaimana di atas berlaku seketika. Putusan ini bukanlah akhir. Hukuman bagi mereka baru saja dimulai. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak serakah, kau yang mendorongku menggunakan dana ganti rugi itu. Bagaimana bisa sampai begini? Sekarang bicara begini apa gunanya? Kau juga setuju saat itu kan? Kau bilang si kutu buku Zhou Shu itu mudah diatur. Sekarang, kita dipermainkannya. Mana aku tahu, dia akan sekejam itu. Itu semua uangku, yang seharusnya menjadi milikku. Uangmu, itu uang Zhou Shu. Sekarang kau tak punya uang sepeser pun di rekening. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tak punya tempat tinggal. Kau masih punya muka bicara. Kau hanya seorang yang suka menghabiskan uang perempuan pecundang benalu. Siapa? Kami dari bagian eksekusi pengadilan rakyat kota Shenzi, Lu Chen. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kami, sesuai hukum akan melakukan eksekusi paksa terhadap kalian, segera buka pintu dan kooperatif. Buka pintu, jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Shenzi, Lu Chen ini adalah surat perintah eksekusi pengadilan. Sekarang kami akan melakukan inventarisasi terhadap semua harta milik kalian dan penyitaan. Ini milikku, kalian tidak boleh ambil. Lu Chen melawan eksekusi adalah perbuatan salah. Segera serahkan barangnya. Tidak, ini milikku. Tangkap dia. Kau terlibat menghalangi tugas pejabat, kami berwenang mengambil tindakan paksa terhadapmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Baru-baru ini, bagian eksekusi pengadilan kota kami berhasil mengeksekusi sebuah kasus dengan jumlah kerugian besar penggelapan properti pasca perceraian. Tereksekusi Shen dan Lu secara sengaja memindahkan dan menyembunyikan properti menolak mematuhi putusan pengadilan. Hei lihat, si Shen ini benar-benar tidak beradab. Demi uang, dia tega melakukan apa saja. Lepaskan aku. Pak Shen, yang di TV itu, apakah itu Ziyi di keluargamu? Apa? Musibah keluarga. Musibah keluarga. Wajah keluarga Shen hancur oleh bajingan ini. Uang hilang. Kekasih hilang, sekarang rumah pun hilang. Kamu adalah Shen Ziyi. Siapa kamu? Ini Lu Chen. Kamu kenal, kan? Tentu saja aku kenal. Dia penipu. Dia bajingan. Iya. Dia penipu. Aku juga lihat berita. Baru mengenali wajahnya. Dia bilang padaku, namanya Linze. Dia anak orang kaya yang baru pulang dari luar negeri. Dia bilang dia tidak suka perjodohan bisnis. Mau cari soulmate. Dia bilang dia tertarik pada kebaikanku. Tidak peduli aku sudah bercerai dan punya anak. Tidak. Tidak mungkin, dia bilang padaku dia. Dia sungguh-sungguh mencintaimu, kan? Dia akan memberitahumu. Dia punya proyek investasi internal dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Tapi tidak nyaman menggunakan akunnya sendiri. Mau pakai namamu. Kamu juga sama dia. Namaku Li Jing. Dia pakai proyek investasi yang katanya itu.
mengambil 300.000 dari aku. Kamu tahu, waktu aku kenal dia, Zhou Su belum cerai denganmu. Dia di satu sisi pakai uang suamimu, belikan kamu barang mewah. Di sisi lain pakai trik yang sama, menipu uang dari aku. Yang kamu tipu oleh dia adalah uang Zhou Su. Adalah uang yang kamu curi dari suamimu. Yang kamu hilangkan adalah kehidupan mewah yang bukan milikmu, sedangkan yang aku tipu oleh dia adalah uang untuk anakku yang menyelamatkan nyawa dari leukemia. Kamu mau tidak pergi bersamaku untuk melaporkan dia? Kenapa? Kenapa mereka semua bisa enak, sementara aku tidak punya apa-apa? Aku ingin dia mati. Nyonya Shen, kamu harus pikir baik-baik. Dalam kasus perceraianmu dengan Zhou Shu, kamu pihak yang bersalah. Kamu perlu bertanggung jawab atas setiap kata yang kamu ucapkan. Bertanggung jawab. Aku tanggung jawab. Dia bilang, Zhou Shu yang kutu buku seperti itu. Asal aku pura-pura lembut dan perhatian, dia akan memberikan semua hartanya padaku. Semua ini dia yang ajarkan padamu? Dia juga pernah pamer, tidak hanya aku seorang pacar, yang bantu dia kelola keuangan. Chen Li, Zhou Shu, gue kasih tahu kelanjutan yang agak ajaib. Mantan istri Zhou kita melaporkan Lu Chen ke polisi. lapor. Bersama korban lainnya, mengobrak-abrik Lu Chen. Sekarang polisi sudah bentuk tim khusus, ditetapkan sebagai penipuan berkelompok hari enak. Lu Chen udah habis. Uang ini penuh pengkhianatan dan kekotoran. Tidak boleh biarkan peninggalan ibu dinodai seperti ini. Chen Elvi, aku mau dirikan dana amal. Atas nama ibumu. Ya, namanya dana beasiswa Siwan. Khusus bantu mereka yang karena perubahan keluarga terancam putus kuliah. Pak Zhou, kami nggak cuma lihat proyek Anda, tapi juga diri Anda sendiri, yang bisa tangani masalah rumit itu, dengan begitu rapi. Kemampuan eksekusi dan ketahanan Anda pasti yang terbaik. Saya yakin di bawah pimpinan Anda yayasan kita pasti makin baik. Saat hidup kasih kamu seiris lemon, kamu bisa pilih ngeluh tentang asamnya, atau pilih bikin jadi segelas air lemon. Hari ini kita nggak bahas kepahitan cuma untuk manisnya masa depan kalian, kami sumbang sedikit tenaga. Terima kasih, Pak Zhou. Uang ini harapanku semester depan. Ini balas dendam terbaik buat masa lalu. Chen Elvi, Pak Zhou kasus Lu Chen udah divonis. Ya. 10 tahun gabungan hukuman, jumlahnya besar, dia langsung hancur di sidang, berteriak, mau banding, tapi percuma, bukti kuat nggak terbantahkan. bagaimana Shen Zi? Dia beruntung karena dia laporin, Lu Chen memberikan petunjuk penting dari korban lain, berjasa besar, ditambah di kasusmu, uang sudah dikembalikan semua, keputusan akhir, dia nggak dituntut hukum. Benarkah? Tapi jangan kira dia enak aja. Di putusan pengadilan, diuraikan detail, perannya jadi komplotan, meskipun bebas penjara. Tapi putusan hitam di atas putih ini sama aja, memaku dia di pilar aib sosial, noda yang nggak bisa dihapus. Baik. Lu Chen mendapat balasan yang pantas. Kau bersedia maju untuk menuduhnya membuat uangku mungkin bisa kembali. Dari sisi ini, aku seharusnya berterima kasih padamu. Tapi aku juga tidak akan pernah memaafkanmu, jika bukan karena keserakahanmu, uang Tuan Zhou tidak akan ditipu. Jika bukan karena dirimu dengan tenang menghabiskan uang itu, Lu Chen tidak akan berani menipu lebih banyak orang, termasuk aku. Kau membantuku untuk melindungi diri sendiri, tapi kau menyakitiku adalah fakta. Hukum telah memaafkan dosamu, tapi di sini, tidak akan pernah sudah kukatakan semua yang perlu. Terima kasih. Tapi aku juga tidak akan pernah memaafkanmu.
Tuan Zhou, sudah lama ingin bertemu. Halo, namaku Lin Wan, pengacara dari firma Tianqi. Sebenarnya kita pernah bertemu. Maaf, aku. Tentu saja Anda tidak ingat aku dalam kasus Anda dan mantan istri Anda. Aku adalah anggota tim pengacara Chen bertanggung jawab merapikan rantai bukti luar. Saat itu, aku masih baru. Ternyata anggota elit tim pengacara Chen sungguh terhormat, kasus itu berkat kalian. Tuan Zhou terlalu merendah. Sebenarnya hari ini aku datang tanpa diundang adalah ingin atas nama pribadiku menyampaikan kekaguman padamu. Kami menangani banyak kasus serupa, tapi jarang melihat orang seperti Anda, setelah mengalami guncangan emosional sebesar itu masih bisa menjaga logika yang begitu tenang dan ketegasan dalam bertindak. Anda bukan korban pasif melainkan penyerang aktif. Di luar aspek hukum, sangat mengesankan. Terlalu memuji. Saat itu juga terpaksa. Tidak, pilihan dalam keadaan putus asa paling mencerminkan kemampuan inti seseorang dan kemudian aku memperhatikan dana beasiswa yang Anda dirikan, sejujurnya. Ini lebih dari yang Anda lakukan di kantor penjualan melawan saat itu juga. Membuatku lebih kagum. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang terakhir adalah wawasan. Pengacara Lin, kau melihat dengan tepat. Terima kasih. Itu karena Anda melakukannya dengan baik, Tuan Zhou. Semoga kedepannya ada kesempatan untuk melihat perusahaan Tuan Zhou menjadi tolok ukur industri. Tuan Zhou, silahkan berhenti dulu. Ada lagi, pengacara Lin? Ada pertanyaan pribadi. Aku tahu mungkin agak lancang, entah Anda punya waktu akhir pekan ini, makan santai bersama. Anggap saja seorang junior ingin bertanya pada senior bagaimana dalam kesulitan menjaga mental yang kuat. Baiklah, suatu kehormatan bagiku. Apa dasarnya? Semua ini seharusnya milikku. Zhou Shu, aku menyesal. Bisakah kita mulai lagi? Zhou Shu, aku tahu aku salah. Semua ini karena dibohongi Lu Chen. Aku hanya linglung sebentar. Kau lupa kita sudah 5 tahun, kau bilang akan baik padaku seumur hidup. Shenzi, apa kau salah paham tentang aku? Kau pikir dengan keadaanmu sekarang, masih bisa memengaruhiku? Kau menyesal, itu urusanmu. Kau dibohongi, itu urusanmu. Kau hidup bahagia, atau sengsara, semua urusanmu. Semua itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Tidak, kau berbohong padaku. Kau membenciku, pasti masih ada benci di hatimu. Kau hanya ingin balas dendam. Balas dendam? Shenzi, kau terlalu menilai dirimu. Di hatiku, kau bahkan tidak lebih dari debu. Kenapa aku harus buang waktu untuk balas dendam pada setitik debu? Ini peringatan terakhir. Jika kau masih menggangguku dengan cara apapun, atau orang-orang di sekitarku, aku akan langsung lapor polisi. Semua sudah berakhir. Hei, Aku tidak apa-apa, terima kasih, rekamannya akan kusimpan. Tuan Zhou, maaf mengganggu. Sebagai pengacara Anda, saya ingin mengingatkan, setelah kejadian dengan Nona Shen, ketika dia benar-benar putus asa, dia bisa bertindak lebih ekstrem. Keamanan pribadi Anda akhir-akhir ini perlu lebih diperhatikan. Saya mengerti. Saya hanya penasaran, sejak di kantor penjualan, saat Anda menyebut dana ganti rugi itu, emosi Anda sangat berbeda. Jika itu menyinggung, saya minta maaf. Pengacara Lin, apakah Anda percaya pernikahan? Saya percaya pada kontrak, percaya pada hukum, percaya pada reliabilitas relatif sifat manusia di bawah aturan. Sedangkan pernikahan, saya hanya percaya pada orang yang menjalaninya. Dulu saya sangat percaya. Tapi ayah saya, dengan tindakannya, mengajarkan betapa sakitnya pengkhianatan. Rumah tua itu bagiku bukanlah aset. Itu adalah keringat ibuku, martabatnya. Jadi saat tahu Shenzi menyentuh uang itu, sedikit kehangatan terakhir di hatiku runtuh seketika.
Dia tidak menyentuh uangku, tapi nyawa ibuku. Tuan Zhou, Anda tahu? Tapi hari itu, apa yang Anda perjuangkan mati-matian, martabat terakhir yang diberikan ibu Anda, yang ingin Anda lindungi? Jadi Anda melindungi martabat ibumu, dan menjaga prinsip Anda sendiri. Itu benar. Wah, bukankah ini burung phoenix emas keluarga kita yang terbang keluar? Kenapa sayapnya patah dan pulang dengan malu-malu? Kau masih menyebutnya? Akhir-akhir ini, di luar, bahkan kepala saya tidak bisa tegak. Orang-orang di belakang menuding-nuding bilang adik saya menggondol uang suaminya untuk menghidupi pria simpanan. Muka saya jadi jatuh karena dia. Xiao Qiang, jangan banyak bicara. Bu, bagaimana bisa menyalahkan Xiao Qiang dulu ketika dia menikah dengan Zhou Su? Apa yang kita pesankan padanya? Suruh dia banyak mengambil keuntungan untuk keluarga sendiri, tapi hasilnya? Tidak dapat untung uang dari Zhou Su untuk kalian berdua, dia berikan ke laki-laki lain. Sudahlah, jangan bertengkar. Keadaan sudah begini. Kamu tinggal di rumah dulu saja. Mulai sekarang, terima nasib. Hei, bagian itu belum bersih dipel, kamu buta apa? Setiap hari cuma pasang muka mayat, buat siapa lihat? Kamu benar-benar barang rugi, membesarkanmu berharap dapat mas kawin darimu, hasilnya malah harus pacaran bebas, akhirnya tetap saja dicampakkan, sekarang pulang dengan rusak nama, selain bikin malu keluarga. Apalagi yang bisa kau lakukan, barang rugi. Wah, cowok ganteng baru. Bang Kalajengking, halo. Dengar-dengar, kau masuk karena menipu uang wanita? Caranya hebat ya, bikin para perempuan itu bingung. Semua salah paham, hanya masalah cinta sedikit. Masalah cinta? Ayo, kasih kami pertunjukan. Bagaimana caramu merayu wanita, kalau kau bisa buat kami senang. Makan hari ini aku yang traktir, hahaha. Aku sangat rindu menghabiskan uang Zhou Shu, hari-hari mengendarai mobil mewah. Proyek inti kami, rencana berlayar pangsa pasar dalam 1 bulan ditekan 15% oleh Xinghui Teknologi, serangan mereka lebih ganas dari dugaan kita. Maaf, Pak Zhou, keluarga saya sangat butuh uang ini. Semoga masa depanmu cerah. Pak Zhou, kita tidak bisa terus begini, mereka perang harga seperti ini, semangat kita akan buyar. Iya, Pak Zhou. Bagaimana kalau kita turunkan harga juga? Pertahankan pasar dulu. Turun harga, mana bisa aku bersaing? Itu bunuh diri. Kita tidak ikut perang harga. Tapi wilayah kita tidak boleh mundur. Seinci pun. Kelemahan Xinghui adalah siklus proyek panjang. Rantai keputusan gemuk. Sedangkan kita kecil dan cepat. Mulai sekarang, aktifkan rencana cadangan, proyek Bahtera akan kita siklus R, D, produk generasi berikutnya, persingkat setengahnya, aku ingin saat mereka merasa yakin menang beri pukulan mematikan dengan teknologi. Pertempuran ini menjadi menarik. Kehadiran pengacara ini bukanlah berita buruk. Sebaliknya, itu adalah perusahaan Xinghui yang memberiku hadiah besar. Gertakan. Mengejar keuntungan cepat. Terlalu mudah ditebak. Rapat diskor 10 menit. Saudara Zhou, ada waktu telepon saya? Direktur Li. Perusahaan mereka menggunakan perang harga untuk menekan, bukan hanya Anda. Kita semua paham prinsip saling ketergantungan.
Tapi kalau kami semua bergabung, belum tentu bisa melawan perusahaan lawan. Melawan langsung seperti telur memukul batu. Tapi kalau kita bukan batu, melainkan jaring, Jaring? kelemahan Xinhui adalah kesombongan. Proyek kali ini mereka yakin mendapatkannya. Pasti akan menggunakan strategi penawaran harga rendah. Tapi proyek pemerintah paling mementingkan stabilitas dan jaminan layanan jangka panjang. Kita beberapa perusahaan membentuk aliansi teknologi dan layanan dengan perusahaanku sebagai penawar utama. Kita tidak bersaing dalam harga, tapi dalam nilai dan pemanfaatan aturan. Lakukan seperti ini. Fokus pada optimalisasi biaya keseluruhan dan model berbagi risiko. Direktur Zhou, ini terlalu berisiko. Bisnis itu seperti medan perang. Yang harus kalian percaya bukanlah keberuntungan, melainkan sifat manusia. Beberapa orang tidak akan pernah bisa menolak umpan yang ada di depan mata. Meskipun umpan itu ada kaitnya. 56 juta. Oh, kamu pasti kalah. Rencana kami adalah berbagi risiko. Selama periode proyek, kami akan menanggung 30% risiko pasar. Direktur Zhou, sudah tidur? Kutebak kamu pasti tidak bisa tidur malam ini. Tidak kusangka, pria malang yang dulu dikhianati istrinya berani juga merebut proyek dariku. Bagaimana? Hari ini, oleh kekuatan Xinhui kami, apakah kamu terguncang? Saya sarankan kamu segera bersiaplah untuk likuidasi kebangkrutan. Oh ya, lupa memberitahumu, teks hukum kali ini semua saya periksa sendiri, sempurna tanpa celah. Kamu mau main trik? Di kehidupan lain? Hahaha. Oh, begitu? Kalau begitu, besok akan terbukti. Selanjutnya, saya umumkan proyek Tianqiong pemenang akhir untuk tahap pertama proyek adalah Yuanqing Chuangke yang dipimpin oleh Tuan Zhou Shu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Penawaran kami 30% lebih rendah dari mereka. Pasti ada kecurangan di sini. Bapak Wang, harap perhatikan kata-kata Anda. Proses tender ini sepenuhnya transparan dan terbuka. Alasan memilih Yuanqing Chuangke adalah karena setelah evaluasi kami, proposal yang diajukan Xinhui Keji mengandung risiko pelaksanaan yang besar dan tidak terkendali. Kami menjanjikan harga terendah. Risiko apa lagi? Berdasarkan usulan komprehensif dari Yuanqing Chuangke, yaitu model optimalisasi biaya dan berbagi risiko, pihak Anda telah menandatangani dan menyetujui. Model tersebut menetapkan bahwa penawaran dan proyek terkait erat dengan KPI. Begitu KPI inti tidak mencapai standar unggul, pihak Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan pembayaran kontrak penuh, tetapi juga harus membayar ganti rugi kepada kami sesuai perjanjian kerugian yang diharapkan akibat keterlambatan proyek. Dan demi mencapai penawaran sangat rendah, pada jalur teknis skema yang dipilih, setelah evaluasi, kemungkinan mencapai standar unggul adalah 0. Artinya, pihak Anda bisa menginvestasikan berkali-kali lipat biaya penawaran untuk memastikan KPI, melakukan bisnis yang merugi total, atau menunggu proyek gagal yang memicu denda sangat besar. Apapun pilihannya, bagi pihak kami, risikonya tidak dapat diterima. Ini yang kamu sebut sempurna? Ini yang kamu bilang pengawasan? Saya pikir itu hanya Sampah. Kamu dipecat. Pergi sekarang juga. Tuan Zhou sungguh pandai merencanakan, menang di kejauhan. Pertarungan comeback ini sangat indah. Bisa ditulis dalam buku teks sekolah bisnis. Hahaha, ayo. Bersulang untuk orang yang bangkit dari lumpur. Yang membentuk kembali dirinya sendiri. Lihat itu pelayan. Apa, ya Tuhan, sepertinya benar-benar dia, itu yang bertengkar dengan istri sah di kantor pemasaran, astaga. Bagaimana dia bisa jadi pelayan di sini? Hei, pelayan. Kamu, kesini sebentar. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?
Saya hanya ingin memastikan, apakah kamu orang di foto ini? Yang terkenal Shen Ziyi? Tidak, kamu salah orang. Masa sih salah? Wajahmu ini dulu di trending 3 hari 3 malam. Bagaimana caranya menghabiskan uang mantan suami waktu beli tas dan jam tangan, kelihatan glamor sekarang jatuh miskin sampai jadi pelayan, tidak berani ngaku. Benar dia, aku ingat. Waktu itu videonya sudah kulihat dia juga bohong suaminya pura-pura hamil. Akibatnya, di tempat, diputar rekaman, kena mental. CKCKC, perempuan macam ini, masih punya muka kerja, cepat panggil manajermu. Kenapa dia masih punya muka kerja? Benar, orang begini seharusnya dijauhi masyarakat. Manajer, kenapa kalian? Kenapa bisa mempekerjakan orang yang rusak moralnya untuk melayani? Sial, makanan ini kami tidak jadi makan. Lin Jing, sekarang ganti baju. Ambil gaji terus pergi. Kami ini usaha kecil. Tidak kuat, kau begini. Ganti nama, ganti identitas, apakah bisa mulai lagi? Internet punya ingatan chat ini. Akan melekat seumur hidup. Bulan depan teman sekamar kampusku menikah, mengundang kita berdua. Menikah? Kalau tidak mau, ya sudah. Aku cari alasan untuk menolaknya. Bukan begitu. Aku hanya sedikit bereaksi berlebihan. Lin Wan, maaf. Aku tahu kamu takut, aku sudah lihat banyak klien seperti kamu. Setelah mengalami gugatan yang parah akan bereaksi terhadap semua kontrak hubungan, stres. Terutama pernikahan. Ini yang paling rumit dan paling mudah menyebabkan luka, jenis kontrak. Secara rasional yang kamu takuti bukan pernikahan itu sendiri, tapi kepercayaan disalahgunakan, aset direbut, perasaan dijadikan alat perhitungan. Pelajaran yang diberikan Shen Ziyi padamu harganya terlalu mahal, jadi ketakutanmu normal dan perlu minum air hangat. Jangan tegang. Ini adalah rancangan awal untuk diriku sendiri, properti, saham, dan dana atas namaku, juga aset yang orang tuaku siapkan untukku, sudah kususun dan kutentukan secara detail. Tentu saja termasuk juga untuk setelah menikah saran pembagian harta bersama, dan mekanisme keluar dalam situasi ekstrem. Lihat, aku jauh lebih profesional daripada Shen Ziyi. Bagiku kepercayaan bukan sekadar omongan melainkan dijamin dengan aturan. Pak Zhou, ini dari dana beasiswa Qihang, sebuah surat yang dikirimkan khusus untuk Anda. Yang terhormat Bapak Zhu, maafkan keberanian saya. Saya adalah salah satu penerima bantuan pertama dari dana beasiswa Qihang. Nama saya Lin Tao. Hari ini saya menulis surat ini dengan perasaan yang sangat terharu dan bersyukur kepada Anda. Karena saya baru saja menerima surat penerimaan dari universitas. Setahun yang lalu, ayah saya ditipu oleh mitra bisnis perusahaannya bangkrut. Saya sempat berpikir bahwa pendidikan saya akan terhenti di sini. Dana Anda bagaikan seberkas cahaya yang menerangi sudut paling gelap dalam hidup saya. Guru dari yayasan berkata, donatur adalah seorang pengusaha yang patut dihormati. Kemudian, melalui beberapa saluran, saya mengetahui, sedikit demi sedikit, tentang pengalaman Anda. Saya tahu, Anda pernah mengalami pengkhianatan dan ketidakadilan yang sulit dibayangkan saat itu. Keterkejutan yang saya rasakan jauh lebih besar daripada bantuan itu sendiri. Dulu saya kira menghadapi ketidakadilan balasan terbaik adalah menjadi lebih kejam dari mereka yang menyakitimu. Tapi pilihan Anda telah memberi saya pelajaran paling berharga. Anda membela martabat dengan cara yang pantas, tidak termakan kebencian Anda. Menginvestasikan dana yang berhasil ditarik kembali ke dalam kegiatan amal menggunakan uang yang pernah dinodai itu untuk membantu orang-orang seperti saya yang membutuhkan harapan. Anda membuat saya mengerti kekuatan sejati bukanlah bertarung dengan naga di lumpur, melainkan setelah mampu keluar dari lumpur tetap memilih untuk menabur bunga. Justru karena kisah Anda, saya dengan tegas memilih jurusan hukum. Saya bercita-cita menjadi seperti pengacara Chen yang bisa menegakkan keadilan dengan hukum. Pak Zhou, apa yang Anda tarik kembali bukan hanya milik Anda. Apa yang Anda tanam adalah benih-benih bernama keadilan dan harapan. Kini, benih itu akan tumbuh di istana ilmu hukum, berakar, dan bertunas. Budi ini tak akan pernah kulupakan, Lin Tao. Xiao Chen. Tolong carikan aku tukang bingkai terbaik di kota.
Aku punya surat penting. Aku ingin membingkainya. Wah, bukankah ini cantik baru kita? Kenapa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Berhenti mengelap. Tangan ini bukan untuk pekerjaan ini. Pak Wang, pekerjaanku belum selesai. Pekerjaanmu bukan ini. Ayo, ikut aku masuk. Aku mau bicara denganmu. Pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. Shen Ziyi kan, aku sudah periksa dirimu. Dulu istri Zhou Shu yang membuat heboh seluruh kota. Sayang sekali. Sudahlah lihat, sebagai wanita sendirian tidak mudah. Ikut aku, kamu tidak perlu mencium bau menjijikkan ini lagi. Dulu apa yang Zhou Shu bisa beri padamu, aku juga bisa beri hal yang sama. Tas branded, mobil mewah, bebas pakai. Kenapa pura-pura suci? Dulu kamu bisa ambil uang Zhou Shu untuk menghidupi selingkuhan. Sekarang ambil uangku. Apa bedanya dengan menghidupi dirimu sendiri? Bagaimanapun yang dihabiskan adalah uang Zhou Shu, dibelanjakan untuk siapapun sama saja. Kalau sudah pikirkan, datanglah kapan saja. Shen, ikut aku. Kamu tidak perlu menderita lagi. Mobil dan rumah bukan masalah. Yang dia tipu darimu adalah uang Zhou Shu, itu uang yang kamu curi dari suamimu, yang kamu hilangkan adalah kehidupan mewah yang memang bukan milikmu, sedangkan yang dia tipu dariku adalah uang untuk anakku, biaya pengobatan leukemia yang menyelamatkan nyawa. Shen Ziyi, jangan menyesal. Tanpa aku, kamu lebih rendah dari anjing. Tujuan mereka adalah menunda, menghabiskan kesabaran kita, memaksa kita menerima syarat yang tidak adil. Saranku, kita tinggalkan ritme mereka. Ajukan secara proaktif yang bisa kita tanggung. Rencana B. Tetapkan batas waktu jawaban, kembalikan tekanan pada mereka. Pernikahan sebenarnya mirip dengan kontrak bisnis yang kita tanda tangani. Tujuan awalnya adalah membangun kerjasama jangka panjang yang stabil, tapi selalu ada yang ingin melanggar, bahkan ingin dengan cara penipuan, menggelapkan aset pihak lain, jadi mitra yang cerdas. Akan melakukan uji tuntas, sebelum menandatangani memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan menetapkan klausul pelanggaran. Ini bukan tidak percaya, justru sebaliknya, ini untuk melindungi kepercayaan ini, agar tidak karena keserakahan manusia menjadi rapuh. Lin Wan, dulu aku tidak percaya pada pernikahan. Karena itu membuatku melihat sisi terburuk dari sifat manusia. Tapi kamu membuatku percaya. Orang yang bisa dipercaya masih ada. Jadi, maukah kamu memberiku kesempatan, dan juga memberi dirimu kesempatan, biarkan kita menjadi mitra paling setia satu sama lain? Lamaran, aku terima. Sekarang sebagai tunanganmu dan penasihat hukum utama, ayo kita bicarakan ini. Pasal-pasalnya sudah aku siapkan, pasti adil dan seimbang.
Maaf. Akhir-akhir ini kondisiku kurang baik, jadi memengaruhimu. Tidak apa, kamu kelihatan sedang sedih. Ada masalah apa? Kasihan kamu. Tapi aku yakin, kalau kamu bertahan, pasti bisa bangkit lagi. Hanya masalah modal awal. Sudahlah. Aku punya cara. Entah kamu berani mencoba atau tidak. Hasilnya sangat tinggi, tapi minimalnya 50.000, begini saja. Kelihatannya kamu juga orang yang punya semangat, aku bantu kamu 20.000, sisanya 30.000 kamu cari sendiri. Anggap saja aku investasi padamu. Terima kasih, kamu benar-benar penyelamatku. Aku lihat ke sana dulu. Shen Ziyi. Kamu cuma begini sekarang? Lebih baik jadi istri kaya Zhou Shu kan? Harus ikut aku. Sekarang puas? Bagaimana rasanya ngepel lantai di restoran cepat saji? Pak Zhou, selamat. Perusahaan Kiming Teknologi, Anda bulan lalu, resmi melantai di bursa harga saham terus naik, benar-benar berkah ganda. Sama-sama. Kamu dengar? Dana beasiswa Chunhui milik Pak Zhou itu sekarang jadi salah satu proyek amal pribadi paling berpengaruh di industri. Dia memasukkan semua uang ganti rugi pembongkaran yang dulu dia dapatkan. Sudah dengar dia benar-benar mengubah kartu jelek menjadi kartu truf. Ku dengar masalah dulu itu. Sudahlah, hari ini hari bahagia. Semua, tenang sebentar. Sebagai teman Zhou Shu dan saksi hidupnya aku ingin bicara, yang paling aku kagumi dari Zhou Shu bukan bagaimana dia memenangkan sebuah kasus dengan gemilang. Juga bukan bagaimana dia sukses membawa perusahaannya melantai di bursa. Melainkan setelah dia keluar dari jurang, dia tidak dimakan kebencian malah memilih bekas lukanya menjadi cahaya yang menerangi orang lain. Hari ini, terima kasih semuanya telah datang untuk menyaksikan kebahagiaan saya. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang tidak pernah menyerah pada saya saat saya dalam kesulitan. Dan saya lebih berterima kasih kepada istri saya, Lin Wan. Dialah yang membuatku sadar bahwa kepercayaan bukan hanya kata-kata kosong. Itu bisa dijaga dengan kebijaksanaan dan aturan. Dialah yang membuatku kembali percaya bahwa di dunia ini masih ada keindahan yang layak dipercayai. Akhirnya, saya juga ingin berterima kasih pada pengalaman pahit itu, karena itu telah menghancurkan yang naif masa lalu yang rapuh dan juga membuatku dengan lebih jelas melihat yang layak masa depan yang berharga. Makanlah, hari ini cuma sisa mie segini. Makan aja, aku nggak selera. Lihat saja kamu, nggak selera juga harus makan? Kalau nggak makan, mau menunggu mati? Semua karena bajingan itu. Kita juga salah.
kita yang buta mata. Lao Shen, kamu masih ingat? Suatu musim dingin. Kamu juga batuk-batuk seperti ini, orangnya saja goyang Xiaoshu. Zhou Shu, dia tanpa berkata apa-apa, mengemudi semalaman, mengantar kami ke kota provinsi, pakai kenalan daftarkan kamu ke dokter spesialis, juga urus kamar khusus. Kakak ipar, proyek saya kurang 20.000 yuan dana awal. Biaya rumah sakit dan obat semua dibayarin dia nggak kedip aja. Ingat dong, masa lupa, rumah kami dirombak total. Dia keluar 200.000 yuan. Saat ulang tahunmu, dia memberi kalung emas. Kenapa kita nggak sadar? Kita selalu berpikir Ziyi mencari orang kaya, seharusnya lebih membantunya kakak yang nggak becus itu. Kami juga merasa, apa yang Zhou Su berikan seharusnya, kenapa anakku sengsara begini? Lao Shen, kami yang bersalah bukan hanya pada Ziyi, tetapi lebih lagi pada Zhou Su. Kalian ingat, di profesi kita, mata harus tajam, penampilan, cara bicara, dan tatapan mata klien semua adalah informasi. Kadang-kadang, satu detail saja salah lihat yang hilang mungkin bukan sekadar komisi bahkan bisa mendatangkan masalah besar. Bisa beri kami contoh? Tentu ada contohnya. Dan itu pengalaman saya sendiri. Beberapa tahun lalu, di sini saya melayani sepasang klien, pria tampan, wanita cantik. Mereka ingin membeli unit terbaik kami saat itu dengan tunai lebih dari 20 juta. Kak, yang ini bagus, cocok dengan kepribadianmu. Asal bukan uang, si kutu buku itu senang menggunakannya. Menggesek kartunya seperti menggunakan kertas bekas. Wanita itu bernama Shen Ziyi, pria di sampingnya bernama Lu Chen. Di antara percakapan mereka penuh dengan hinaan terhadap pria lain. Saat itu saya masih muda hanya merasa seperti bertemu dewa rezeki. Sampai si kutu buku itu sendiri muncul di kantor penjualan. Kalian tidak akan pernah bisa bayangkan pemandangan seperti itu. Pria itu bernama Zhou Su. Dia mengenakan jas yang dipotong rapi, berpenampilan santun, tapi tatapannya sedingin es. Dia tidak membuat keributan, hanya dengan tenang berjalan ke hadapan mereka. Ziyi, Ya ampun, lalu bagaimana? Lalu serangan balik yang sesungguhnya dimulai. Pengacara Tuan Zhou datang dengan semua bukti tiba, catatan transfer dan mutasi bank. Yang paling mematikan adalah rekaman suara. setelah rumahnya dapat ambil sisa uangnya, si kutu buku ini pantas dipermainkan oleh kita. Uang ganti rugi rumah ibunya cukup untuk bayar lunas. Saat itu saya baru mengerti, apa artinya strategi yang sesungguhnya. Itu pria yang mereka sebut kutu buku, dengan cara paling tenang dan paling legal, mengoyak muka pasangan brengsek itu, di depan umum, hingga hancur dan diinjak-injak. Lalu, kemudian, pria tampan bernama Lu Chen itu, dihukum 10 tahun karena penipuan berantai. Adapun Shen Ziyi sudah hancur reputasinya dan menghilang. Dan Zhou Su, yang mereka remehkan, perusahaannya berhasil go public 3 tahun lalu. Sekarang dia adalah salah satu pengusaha paling populer di kota ini. Sekarang, proyek Yunding Tianzizi ini investor terbesarnya adalah perusahaannya. manajer Wang, Tuan Zhou yang Anda maksud, setelah mengalami pengkhianatan seperti itu, apakah dia masih percaya pada cinta? Katanya, dia menikahi seorang pengacara wanita yang sangat hebat. Mereka sangat mesra, 100 kali lebih bahagia dari sebelumnya. Selamat, Direktur Zhou. Pengacara Chen. Hari ini saya mengundang Anda bukan untuk ucapan selamat, saya ingin mengundang Anda menjadi direktur perusahaan kami. Saya hargai niat baik Anda, Direktur Zhou, tapi ini tidak bisa saya terima. Posisi direktur bisa saya pertimbangkan, tapi saham ini melebihi apa yang pantas saya terima sebagai pengacara Anda dalam hal kompensasi. Untuk kasus dulu, kita sudah saling melunasi. Pengacara Chen, Anda mungkin tidak tahu hari itu di kantor penjualan. Sebelum Anda muncul, saya hampir saja tidak bisa menahan diri. Saat itu hanya satu pikiran di kepala saya, yaitu mati bersama mereka.
Saat Satpam mengepung, saya bahkan berpikir jika saya bertindak di sini, bahkan jika saya menghancurkan diri sendiri saya akan membuat mereka membayar harganya. Andalah yang muncul tepat waktu. Menarik saya kembali dari tepi jurang. Anda menggunakan cara yang paling profesional dan tenang memberitahu saya. Menghadapi sampah, tidak perlu mengotori diri sendiri. Kemudian saat sidang, mereka saling menyalahkan di pengadilan. Jika Anda tidak mempersiapkan persiapan yang matang sebelumnya, saya mungkin masih bisa lunak hati. Akan terikat oleh apa yang mereka sebut perasaan 5 tahun itu. Andalah yang membuat saya benar-benar memutuskan masa lalu itu sisa harapan yang tidak realistis, jadi apa yang Anda bantu saya menangkan bukan hanya sebuah perkara pengadilan tetapi hidup saya. Apa yang Anda bantu saya dapatkan kembali bukan hanya uang tetapi martabat seorang pria yang hampir hancur total dan masa depannya. Budimu tak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa. Aku memberimu saham. Bukan sebagai bayaran, tapi sebagai undangan. Aku butuh seseorang yang benar-benar bisa dipercaya untuk membantuku menjaganya. Aku butuh temanku duduk di sisiku, bukan di seberangku. Ayo, kuajak kau ke tempat yang bagus. Tiga tahun lalu, aku sungguh tak menyangka kau bisa sampai hari ini, sampai tahap ini. Aku juga tidak menyangka. Mungkin karena aku tak mau kalah. Kalah oleh cinta. Kalah oleh pernikahan. Tapi tidak boleh kalah lagi dalam hidupku. Tapi sahamnya aku terima, dan jabatan direktur juga. Kalau nanti kau terlibat kasus hukum, biaya pengacaraku akan sangat mahal. Hahaha. Bercanda. Kalau ada masalah, hubungi aku kapan saja, gratis. Sup iga untuk meja nomor 3 Ziyi sudah siap. Cepat antar. Siap. Xiao Shen. Hari ini kelihatannya kurang sehat. Apa kau terlalu lelah? DAM. Terima kasih perhatiannya. Baik-baik saja. Hujan turun. Pulang lebih awal setelah kerja. Jangan sampai masuk angin. Buang akan memulihkan tenaga kalian. Menurutku Pak Li orangnya lumayan, pengusaha yang jujur dan sederhana. Kalau kau merasa cocok, tidak ada salahnya berkenalan. Kau masih muda, tak bisa selamanya begini terus. Naik, aku antar kau pulang. Xiao Shen, sebenarnya aku tahu masa lalumu. Jangan tegang. Siapa yang tidak punya masa lalu? Aku tidak keberatan dengan masa lalumu. Menurutmu kau gadis yang baik. Hanya saja ditipu oleh orang jahat, wanita sepertimu. Tidak seharusnya menghabiskan masa mudamu di tempat seperti ini, ikutlah denganku. Asapa, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Mobil, rumah, pakaian bagus, semuanya bisa kuberikan padamu, pasti lebih baik dari sekarang, 100 kali lebih baik dari jadi pelayan. Sayang, ikut aku. Semua ini milikmu. Ini kunci cadangan mobil ini, sulit membuat keputusan sekarang, kau pegang. Kapanpun kau sudah mantap, datanglah padaku. Ikuti aku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Shen. Tahun-tahun paling berharga bagi seorang wanita hanya beberapa tahun, masa muda. Jangan sia-siakan pada hal yang tidak berharga.
Bos Lee, terima kasih atas niat baikmu. Hidupku sekarang memang sangat sulit, tapi juga sangat tenang. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Mengandalkan dirimu sendiri, menjadi pramusaji seumur hidup, Shen, jangan tidak tahu terima kasih. Aku antar kamu. Tidak usah, aku jalan sendiri, tidak jauh. Terima kasih, Kak Wang. Xiaoya, sungguh terima kasih. Kau adalah inspirasi bagiku. Dewi keberuntunganku. Cepat berikan nomor rekeningmu. Jangan buat investor itu menunggu terlalu lama. Bukankah kita sudah sepakat? Mimpimu adalah mimpiku. Jangan bergerak. Ada apa? Kenapa mereka datang? Kerja bagus. Dari awal hingga akhir, aku bukanlah pemburu yang memegang pisau. Akulah babinya. Pak Zhu, aku ingin menggunakan hak istimewa sebagai istri. Hak istimewa apa? Periksa ponsel. Silakan, pimpinan. Tapi aku harus peringatkan, penasihat hukumku duduk di sebelah sini, siaga 24 jam. Aku tidak berani melakukan hal yang tidak pantas, kalau tidak, yang pergi dengan tangan kosong adalah aku. Kamu ini. Tuan Zhou Shu, jelaskan. Apa maksud transfer 500.000 ini? Daftar kontak ponsel bersih, chat WeChat juga tidak masalah. Tapi, sumbangan ke yayasan amal keluarga kita, sejumlah besar uang, kenapa tidak melapor padaku, sebagai CFO dan penasihat hukum keluarga? Ini termasuk penggunaan harta pribadi dalam pernikahan secara sepihak, bukan? Aku salah, pengacara Lin. Aku mengaku. Katakan, akan dihukum apa aku? Hukumanmu, piring malam ini, kamu yang cuci. Pak Zhou, biar saya perkenalkan, bibit unggul dari kantor kami. Halo, saya Zhou Shu. Selamat siang, Tuan Zhou. Saya Lin Feng. Xiao Lin adalah yang terbaik di antara magang baru tahun ini. Lulusan Fakultas Hukum Universitas ternama, pemahaman profesional yang kuat. Lin Feng, ya? Jangan gugup. Tuan Zhou, sebenarnya, saya adalah mahasiswa yang pertama kali dibiayai oleh Yayasan Beasiswa Anda. Ternyata kamu sudah lulus dan masuk Juncheng sangat hebat. Tuan Zhu, hari ini saya harus mengucapkan langsung kepada Anda. Terima kasih banyak. Anda tidak hanya membiayai uang kuliah saya, tetapi juga mengubah hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah bisa keluar dari pegunungan, apalagi bisa berdiri di sini. Sebenarnya, saya memilih belajar hukum juga, karena Anda, kisah Anda, dulu, di forum sekolah kami, sudah lama tersebar. Andalah yang membuat saya mengerti bahwa hukum bukanlah pasal yang dingin, melainkan senjata terkuat untuk melindungi diri sendiri dan menegakkan keadilan. Sejak saat itu, saya bercita-cita menjadi seperti pengacara Chen. Pencapaianmu hari ini semua karena kerja kerasmu sendiri. Saya sangat senang. Keputusan saya dulu berarti. Saya sudah mulai menangani beberapa kasus bantuan hukum Tuan Zhou. Anda pasti tidak akan menyangka. Kasus pertama yang saya tangani adalah kasus penipuan investasi palsu. Seorang ibu tunggal ditipu oleh penipu online uang
untuk pengobatan anaknya. Melihat keputusasaan ibu itu saya teringat Anda. Saya bilang padanya hukum akan memberikan keadilan padanya. Sekarang, kami sudah membantu polisi mengidentifikasi tersangka dan sedang menyiapkan dokumen untuk menuntut ganti rugi. Kerja bagus. Saya percaya padamu, kamu akan menjadi pengacara yang sangat hebat. Tuan Zhou, kotak ini yang sebelumnya Anda simpan di gudang sudah agak tua, ditaruh di mana? Saya turun lihat apakah ada barang yang tertinggal di mobil sekalian beli minuman untuk semuanya. Baik, terima kasih. Aku sangat suka pantai pribadi ini. Ini buatanku sendiri, suka tidak suka. Kamu harus bawa. Jenderal. Lawang. Sekarang lihat, kamu mau lari kemana? Tenang, tidak akan lari. Ngomong-ngomong. Kalian lihat berita ekonomi 2 hari lalu? Kita anak emas yang terbang dari gedung ini, anak muda keluarga Zhou muncul di TV lagi. Zhu Shu, lihat, bersetelan rapi, penampilannya lebih segar dari sebelumnya. Katanya, perusahaannya dapat proyek besar lagi. Sekarang dia adalah pengusaha muda terkenal di kota kita. Bukan cuma itu, anak perempuanku bilang perusahaannya segera IPO. Ibunya di alam baka, pasti sudah tenang. Anak yang baik sekali, sejak kecil sudah pintar, juga pengertian dan berbakti. Anak ini benar-benar tidak melupakan asal-usulnya. Rumah tua peninggalan ibunya, uang ganti rugi dari perumahan itu, tidak disentuhnya sama sekali. Semuanya dikeluarkan mendirikan dana beasiswa, khusus untuk membantu siswa-siswa di daerah kita yang keluarganya kesulitan. Kompleks perumahan juga memasang pengumuman penghargaan. Itulah yang disebut visi. Aduh, beneran? Itu benar-benar perbuatan baik. Pantesan dia bisa kaya dan berhati baik. Ngomong-ngomong, mantan istrinya dulu bernama Shen Ziyi, kan? Cantiknya luar biasa. Dulu kami semua bilang Zhou Shu beruntung. Beruntung? Menurutku sial. Tahu orang tahu wajah, tapi tidak tahu hati, hatinya hitam. Katanya dulu dia hanya mengincar harta keluarganya, bahkan ingin membawa pergi uang ganti rugi itu untuk menghidupi selingkuhannya, sungguh dosa. Aku dengar dari seorang saudara jauh, nasib perempuan itu kemudian sangat tragis. Kehilangan pekerjaan, nama baiknya hancur, keluarganya pun memutuskan hubungan. 2 tahun lalu kerja serabutan di luar, makan hari ini, besok belum tentu. Lihat Zhou Shu, diam-diam menyelesaikan semua masalah. Katanya sudah menikah lagi, istrinya seorang pengacara wanita. Itulah yang disebut setara. Iya. Aku pernah melihatnya sekali, gadis itu kelihatan sigap. Berbeda dengan Shen Ziyi yang pura-pura lembut, sama sekali berbeda. Hei, Jiang Jun, sudah makan? Aduh. Manusia, sekali salah langkah, seterusnya salah. Lebih baik berpijak di tanah, baru tidur nyenyak. Tuan Zhou Shu, Ibu Lin Wan, selamat untuk kalian berdua. Ibu Lin hamil 6 minggu, detak jantung janin dan perkembangannya sehat. Selanjutnya, periksa kehamilan secara rutin saja. Ibu Lin Wan. Zhou Shu, kita punya bayi. Zhou Shu, semuanya sudah berlalu. Ya, semuanya sudah berlalu. Dasar bodoh. Kali ini aku akan memberinya atau dia, rumah terbaik di dunia. Hahaha, ayah, lebih tinggi lagi. Aku mau terbang.
Kamu jangan kira aku benar-benar mencintaimu, ya? Rumah ini milikku. Terima kasih. Hahaha. Ayah, ayo pulang, aku kangen ibu. Baik, kita pulang. Ayah, tadi siapa wanita itu? Kamu kenal dia? Seseorang yang aku kenal sejak lama. Ayo kita pulang cari mama. Ya, benar seperti ini. Tuan Chen Lu, dalam karier Anda, kasus mana yang paling memuaskan? Yang paling memuaskan adalah membantu seseorang orang baik yang diseret ke jurang merebut kembali hidupnya. Yayasan Tuan Zhou di bidang ini telah membantu banyak orang seperti mereka. Terima kasih, sampai jumpa. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin anak ini golongan darahnya tidak cocok denganmu? Apa rumah sakit kalian salah? Kami hanya bertanggung jawab atas hasil. Apakah anak itu milikmu? Kamu sendiri seharusnya paling tahu di hatimu. Kenapa kamu lari? Bukankah kamu dulu menipuku bilang kamu punya rumah dan mobil? Sekarang, anak itu juga bukan milikmu, uang juga tidak ada. Kamu masih ingin meninggalkanku? Zhou Shu. Kamu juga pemeriksaan kesehatan di sini? Lu Chen akhirnya tidak punya apa-apa. Dia meminjam uang dan menipu. Beberapa waktu lalu, dia dituntut karena penipuan. Hari ini ke rumah sakit karena dipukul sampai luka. Apakah kamu sangat ingin melihatku begini? Tidak. Karena sejak kamu meninggalkan hidupku, bagaimanapun hidupmu sudah tidak ada hubungannya denganku. Zhou Shu, maaf. Balas dendam terbaik di dunia ini bukanlah tenggelam bersama orang jahat. Melainkan, ketika mereka di lumpur saling menggigit, aku sudah berdiri di bawah cahaya dan berjalan sangat jauh.